Baiklah, perkenalkan nama saya Aziz Abdullah dengan NIM 1130 022 025 00001. Di sini saya akan memaparkan materi tentang penyakit gagal jantung kongestif. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu definisi gagal jantung kongestif. Gagal jantung kongestif adalah kondisi medis di mana jantung tidak mampu memompa darah secara akurat untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi seluruh tubuh. Jantung masih bekerja, tetapi fungsinya terganggu sehingga darah mengalir lebih lambat dan terjadi penumpukan cairan di jaringan tubuh. Kondisi ini dapat berkembang secara akut ataupun kronis dan biasanya disebabkan oleh gangguan pada otot atau struktur jantung, termasuk penyakit arteri koroner, serangan jantung, hipertensi, serta kelainan lain pada jantung. Secara klinis, gagal jantung kongestif disebut juga congestive heart failure atau CHF, yaitu sindrom kompleks yang melibatkan gejala dan tanda klinis kegagalan jantung sehingga tidak dapat mendistribusikan darah secara efektif. Hal ini menyebabkan akumulasi cairan kongestif di paru-paru dan bagian tubuh lainnya, sehingga muncul gejala seperti sesak napas, kelelahan, pembekakan kaki, dan lain-lainnya. Singkatnya, gagal jantung kongestif adalah ketidakmampuan jantung dalam memompa darah dengan baik sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuh secara optimal dan menyebabkan penumpukan cairan di bagian tubuh. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke etiologi penyakit gagal jantung kongestif. Etiologi gagal jantung kongestif atau GJK meliputi bagian kondisi yang menyebabkan kerusakan struktur dan fungsi jantung serta pembuluh darah. Penyebab utama yang sering ditemukan adalah penyakit jantung koroner, hipertensi, dan infark miokardium yang meningkatkan resiko gagal jantung. Faktor lainnya termasuk penyakit katup jantung, kardiomiopati, aritmia, serta penyakit jantung bawaan lainnya. Selain itu, penyebab non-kardiovaskuler seperti penggunaan obat tertentu, infeksi, neoplasma juga dapat berkontribusi. Secara spesifik, etiologi gagal jantung kongestif ada beberapa, yaitu meliputi kelainan otot jantung yang bisa disebabkan oleh atreosklerosis koroner. Yang kedua ada penyakit arteri koroner yang menyebabkan disfungsi miokardium karena berkurangnya aliran darah ke oksigen ke otot jantung, termasuk infark miokard. Yang ketiga ada hipertensi sistematik atau pulmonal yang meningkatkan beban kerja jantung dan menyebabkan hipertrofi serabut otot jantung. Yang keempat ada penyakit katup jantung primer atau sekunder yang menyebabkan gangguan aliran darah masuk atau keluar ke jantung. Selanjutnya ada aritmia yang mengganggu irama dan fungsi pompa jantung. Yang keenam ada faktor sistematik seperti anemia, demam, hipoaksia, dan gangguan metabolik yang meningkatkan kebutuhan jantung atau menurunkan suplai oksigen. Faktor risiko tambahan termasuk diabetes mellitus, obesitas, merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan gaya hidup yang tidak sehat. Beberapa kondisi genetik atau autoimun ini bisa menjadi penyebab gagal jantung kongestif. Dengan demikian, gagal jantung kongestif merupakan kondisi multifaktorial yang sering melibatkan kombinasi beberapa penyebab dan faktor risiko. Baiklah teman-teman, kita selanjutnya ke patogenesis gagal jantung kongestif. Patogenesis gagal jantung kongestif dimulai ketika jantung
mengalami gangguan dalam memompa darah secara efektif akibat kondisi seperti hipertensi, infrak miokard, kelainan katup, atau kardiomiopati. Penurunan curah jantung ini menyebabkan tubuh mengaktifkan berbagai mekanisme kompensasi untuk mempertahankan perfungsi jaringan, seperti aktivitas sistem saraf simpatis yang meningkatkan denyut jantung, serta sistem renin-angiotensi aldosteron atau RAAS yang menyebabkan retensi natrium dan air gula, meningkatkan volume darah. Selain itu, otot jantung mengalami hipertrofi sebagai respon terhadap peningkatan beban kerja. Namun, mekanisme kompensasi ini bersifat sementara dan jika berlangsung terus-menerus, justru memperberat beban jantung, menyebabkan penurunan fungsi jantung yang progresif. Akibatnya, terjadi retensi cairan yang berlebihan, menimbulkan kongesti pada paru-paru atau gagal jantung kiri atau iskemik gagal jantung kanan. Hal ini memunculkan gejala khas seperti sesak napas, edema, dan kelelahan. Jika tidak ditangani, proses ini berkembang menjadi gagal jantung dekompensata, yaitu kondisi di mana jantung tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan metabolik tubuh yang dapat berakhir dengan kematian. Baiklah, selanjutnya adalah perubahan morfologi pada penyakit gagal jantung kongestif. Pada penyakit gagal jantung kongestif terjadi beberapa perubahan morfologi pada organ tubuh akibat penurunan fungsi pompa jantung dan kongesti kronis. Pada jantung sendiri terlihat adanya kardiomegali atau pembesaran pada jantung yang disebabkan oleh hipertrofi ventrikel akibat peningkatan beban kerja. Ventrikel kiri akan mengalami hipertrofi pada gagal jantung kiri, sementara ventrikel kanan membesar pada gagal jantung kanan. Selain itu, bilik-bilik jantung juga mengalami dilatasi karena volume darah yang terus menumpuk. Di paru-paru, khususnya gagal jantung kiri, terjadi edema paru kronik yang menyebabkan paru tampak berat dan basah. Makrofag yang memakan sel darah merah dan mengandung hemosiderin, dikenal sebagai heart failure cell, dapat ditemukan di jaringan paru. Jika kondisi ini berlangsung lama, akan terbentuk fibrosis ringan pada jaringan interstisial paru. Sementara itu, pada gagal jantung kanan, hati menjadi kongestif dan menunjukkan gambaran khas yang disebut nutmeg liver atau hati pala, yaitu tampilan belang-belang seperti batu pala akibat kongesti di vena sentral dan area sekitarnya. Bila berlangsung kronis, kondisi ini dapat menyebabkan nekrosis sel hati. Organ lain yang juga terkena dampak adalah ginjal, di mana fungsi yang menurun menyebabkan hipoksia jaringan serta limpa yang bisa membesar karena kongesti. Di kulit dan tungkai tampak edema terutama pada bagian kaki dan pergelangan sebagai akibat dari retensi cairan sistemik. Baiklah teman-teman, selanjutnya ada manifestasi klinis gagal jantung kongestif. Manifestasi klinis gagal jantung kongestif bervariasi tergantung pada sisi jantung yang paling dominan, mau kiri atau kanan atau keduanya. Pada gagal jantung kiri, gejala yang muncul terutama berkaitan dengan kongesti paru seperti sesak napas saat aktivitas atau berbaring, napas pendek saat tidur, batuk kering kronis, dan kelelahan akibat berkurangnya oksigen. Pada pemeriksaan fisik bisa ditemukan bunyi nafas yang bertambah dan tanda-tanda adanya edema paru. Sementara itu, gagal jantung kongestif pada jantung kanan menunjuk pada tanda-tanda kongesi sistemik seperti pembengkakan pada kaki, perut terasa penuh atau bengkak karena penumpukan cairan, pembesaran hati, dan distensi vena jugular di leher. Pasien juga bisa mengeluh
cepat lelah, nafsu makan menurun, dan berat badan naik akibat retensi cairan. Pada kondisi yang lebih berat atau kombinasi gagal jantung kiri dan kanan, gejala ini bisa muncul dan semakin memburuk jika tidak ditangani dengan baik dan benar. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyimak materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.